Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abu Musa Syahri. Insya Allah saya akan menjelaskan sedikit proyek saya tentang data siswa itu teman-teman yang dibuat di Python. Oke, di sini tugas pertamanya saya akan menjalankan dulu sistemnya untuk memastikan sistem berjalan dengan lancar. Di sini saya uh, menjalankannya manual karena VS Code saya itu nggak tahu kenapa teman nggak bisa di kan atau saya aja yang nggak tahu. Oke, di sini di sebelah kanan ini sudah berhasil berjalan ya sistemnya, dan kita akan mencoba satu persatu. Saya akan lihat menu pertama yaitu daftar siswa. Di sini saya sudah memasukkan beberapa siswa ya teman-teman, termasuk saya sendiri. Oke, kemudian kita ingin lihat detail siswanya. Di sini kita diminta untuk memasukkan list dulu siswa mana yang ingin kita lihat. Misalnya dua, tiga, terus 20. Ya, di sini muncul detailnya. Sini. Terus siswa nama Abu Musa Al-Asy'ari, nilai tertinggi atas 100 dan nilai rata-rata 95, nilai tertinggi 100, nilai terendahnya 90, grade terakhir A. Kemudian kita bisa juga menambahkan siswa. Di sini kita harus memasukkan siswa dulu, misalnya kita nama 2023 110. Oh, ini inisial udah ada ya, jadi nggak bisa sama ya teman-teman. Coba barunya 125 misal. Namanya Surotong. Menu, pilih menu. Ini sudah berhasil ditambah ya teman-teman. Jadi program berjalan dengan lancar. Nah, kemudian jika kita ingin menambahkan nilai siswa, itu bisa juga kita masukin. Misalnya tadi Surotong ya, nggak ada nilainya 23, 125 tadi. Nilai barunya kita kasih 100. Oke. Dan ini sudah ditambah ya teman. Jika kalau kita lihat lagi di daftar nomor 1 ini, nomor 1 Surotongnya udah punya nilai juga ya teman. Dan yang terakhir ini adalah yang kelima untuk simpan dan keluar. Oke. Jadi program sudah berjalan dengan lancar. Kemudian yang kedua saya akan menjelaskan tentang kodenya. Sebentar. Ya. Sini saya yang kedua akan menjelaskan kode tentang apa yang gue ya? Oh, tentang struktur diksionarinya. Struktur diksionari itu kodenya ada di bagian sini. Sebentar saya cari dulu. Di sini. Nah, di sini kenapa kita menggunakan dictionary? Karena dictionary itu sebenarnya cocok untuk untuk cocok untuk data berpasangan seperti kayak nilai dan lainnya. Dan kunci yang di sini kunci yang dipakai adalah nis, sehingga mudah mencari siswa yang ingin mengetik nisnya. Jadi mudah mencari siswa yang misalnya yang kita lihat tinggal masukkan nis saja. Ya, kemudian akses memakai dictionary itu lebih cepat. Kayak misalnya itu data siswa satu terus langsung nama itu udah muncul. Nah, kenapa di sini juga gunain list? Ini kan menggunakan list dulu ya. Mau di sini gunain list untuk nilai siswanya. Karena di data kita yang di sini tuh siswanya kan punya banyak nilai. Iya kan? Jadi list ini tuh cocok gitu buat nyimpan kumpulan angkanya. Terus juga mudah banget buat dioperasi buat melakukan operasi kayak contohnya tuh
sum atau mas atau main juga, apa, menghitung total, menghitung nilai tertinggi juga nilai terendah. Jadi dictionary itu ya fungsinya untuk menyimpan siswa berdasarkan listnya. Dan tapi kalau list itu nyimpan apa, banyak nilai untuk satu siswa. Kemudian di sini yang ketiga saya akan menjelaskan tentang while loop. While loop di sini. While loop itu kodenya ada di bagian sini. Di while true ini. Fungsinya apa sih fungsi while loop? Fungsi while loop itu jadi dia bakal looping terus, membuat program itu kayak jalan terus menerus sampai akhirnya keluar, sampai user itu mengetik selesai ya, jadi di print gitu kodenya. Kemudian si pengguna itu milih menu dengan apa, masukin angka kayak 1 sampai 5 itu menggunakan if elif ya if elif itu akan menentukan fungsi yang mana yang dipanggil gitu. Kayak misalnya contohnya kita pilih yang tadi yang pilih 2, maka fungsi lihat detail siswanya ya, kurang lebih seperti itu. Jika kita manggil 4 juga manggil tambahan nilai siswa, kurang lebih seperti itu ya buat ngelup. Kemudian yang keempat saya akan menjelaskan tentang alur kerjanya. Alur kerja salah satu fitur di nilai di kode ini ya teman-teman. Dan sini saya akan menunjukkan program input teman-teman. Program input ini ada di barisan di sini nih, dev siswa. Ini yang ada input masukkan list baru itu teman-teman. Apa program ini tuh mengecek apakah list tuh udah di dalam dictionary atau belum gitu. Kayak misalnya if list not in data, maka programnya akan error, tidak ditemukan. Seperti ini di sini tadi saya sempat itu juga ya, salah di sini. Di bagian mana ya? Ini teman-teman masukkan list baru, error kan? Ini karena apa? Karena di sini sudah ada. Terus program itu bisa juga minta nilai baru. Jika input bukan angka, maka tampilannya error. Ya kurang lebih seperti itu teman-teman. Kemudian yang terakhir saya akan menjelaskan sebagian kode yang ngebaca atau nyimpen data ke bagian file. Di sini kodenya itu ada di bagian sebentar saya cari dulu. Bentar. Ini sulit agak lama. Apa sih fungsinya ini? Fungsinya itu ngecek apakah file ada atau enggak. Maka jika nggak ada, data bakal kosong. Terus bisa ngebaca file baris per baris ya teman-teman. Kemudian ini juga bisa menyimpan semua nilai sebagai list integer. Dan nilai setiap siswa itu akan dimasukin ke dalam dictionary tadi. Kemudian kode yang di bagian bawahnya ini adalah kode yang dia menyimpan nge-save nge-save data gitu guys. Jadi nilai ini gimana itu sih? Nilai debug menjadi string seperti 908588 itu ditulis ke dalam file dalam format list nama atau nilai seperti itu teman-teman. Jadi muat data ini fungsinya buat ngebaca isi file terus dimasukin ke dictionary. Nah kalau yang ini yang disimpan data ini
Itu fungsinya menulis semua dictionary dimasukin ke file. Ya mungkin sedikit penjelasan dari saya tentang kode data siswa ini. Ya mungkin sekian dari saya. Apabila ada salahnya, saya minta maaf karena saya juga saya program permulaan bisa mungkin. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.